Dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024, pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongkerekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno telah menyampaikan sejumlah solusi untuk mengentaskan pengangguran di Jakarta yang didominasi kelompok usia muda 15 sampai dengan 29 tahun atau Gen Z. Lantas siapakah yang mampu meraih suara dari Gen Z? Data Badan Pusat Statistik BPS melaporkan per Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 6,53% atau 355.000 orang pengangguran. Menjadi penyumbang suara terbanyak di masa pilkada, masing-masing paslon Pilkada Jakarta berjanji akan memberikan insentif menarik bagi generasi Z atau Gen Z. Jika pasangan Ridwan Kamil Suswono akan memberikan dana ketahanan selama 3 bulan bagi Gen Z yang terkena PHK, Dharma Kun akan memperbaiki adab sehingga kemauan untuk bekerja menjadi tinggi. Sementara Pramono Rano juga akan mencanangkan work from anywhere dan membuka konseling selama 24 jam untuk Gen Z yang mau curhat saat di PHK. Pasangan Ridho itu mengidentifikasi paling tidak ada 5 permasalahan yang dihadapi oleh itu. Pertama adalah lapangan kerja, 2 itu buka usaha itu susah, yang ketiga masalah pendidikan yang gak match, yang keempat masalah punya rumah itu susah, yang kelima adalah masalah kesehatan mental. Paling tidak 5 itu. Dan masing-masing itu kita punya programnya. Kartu Aman itu menjangkau kaum milenial dan Gen Z. Ya, jadi kita seperti tadi kalau dibilang hanya membangun perumahan yang vertikal, ya itu kayaknya susah. Susah. Kenapa, Bang? Karena boleh dibilang kaum milenial itu belum tentu mau tinggal di rumah susun. Nah itu pertanyaan saya tadi tuh. Jadi kita harus berintegrasi dengan daerah-daerah penyangga yang mungkin di sana masih murah apartemen. Kesalahannya pendidikan tentunya, bagaimana mereka bisa melanjutkan kuliah. Nah ini yang paling penting. Nah makanya juga kita akan melanjutkan namanya KJMU itu, ya untuk mahasiswa berprestasi. Kita berikan juga pendidikan gratis sampai tingkat perguruan. Tidak hanya pendidikan, Bang Ciko kan udah produktif juga. Kan belum selesai. Oh iya. Ya kan? Nah setelah itu, di dalam pendidikan yang kita bicara bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi, di situ kita akan bekerja sama juga berkolaborasi dengan korporasi-korporasi termasuk BUMD. Bagaimana selama kuliah mereka tetap juga magang. Setelah magang selesai kuliah mereka digaranti untuk bisa mendapatkan itu pekerjaan. dicarikan oleh Pram Rano itu nanti? Iya dong, kerjasama dengan korporasi-korporasi, dengan BUMD. Lantas janji manakah yang mampu meraih suara Gen Z dan milenial? Kalau kita bedah ya dari sisi perilaku memilih, Gen Z ini kecenderungan rasionalnya itu rasional egosentris. Jadi tawaran yang paling konkret apa bagi kelompok kami, bagi komunitas kami. Sementara lapis pemilih psikologisnya lebih pada political interest ya, ketertarikan politik. Misalnya ketertarikan fisik, ketertarikan daya komunikasinya, ketertarikan membangun kolaborasinya. Ini yang akan mentreatment mereka untuk jadi pemilih. Sementara di lapis sosiologis itu CPM-nya atau civic voluntary modelnya itu lebih pada hobi. Tim TV One mengabarkan. Angka pengangguran di Jakarta sudah cukup tinggi dan Gen Z termasuk dalam data yang mengalami pengangguran. Dalam debat Pilkada Perdana kemarin, para pasangan calon memberikan solusinya terkait dengan masalah pengangguran pada Gen Z. Lantas bagaimana tanggapan Gen Z mengenai solusi yang sudah diberikan para paslon Pilkada Jakarta? Tanggapan dari ketiga paslon tersebut sih semuanya sudah baik ya, sudah bagus. Tapi menurut aku lapangan kerjanya juga harus yang memadai dan juga tentang balai pelatihan kerja itu harus segera direalisasikan sih Kak. Nonton debat dan menurut aku jawaban semua paslon itu udah cukup baik ya. Cuman kalau menurut aku sendiri mungkin lapangan kerja harus lebih dimemadai lagi dan diperbanyak lagi kali ya mungkin. Sama sekarang kalau dilihat requirement untuk
interview gitu untuk mencari kerja itu banyak banget dan kurang gak semua orang mempunyai kan, seperti kayak pengalaman kerja yang mungkin fresh graduate sendiri belum ada pengalaman itu. Jadi mungkin requirement yang lebih masuk akal kali menurut aku. Dan juga balai pelatihan itu harus lebih direalisasikan lagi menjadi lebih baik. Kalau menurut aku sih tanggapannya emang dari ketiga paslon itu udah mempunyai visi dan misi yang jelas, dan dari ketiga paslon itu mungkin ada salah satu ulasan mengenai tentang pentingnya membuka lapangan kerja baru dan pelatihan-pelatihan lapangan kerja seperti itu. Mungkin itu bisa direalisasikan lah agar teman-teman Gen Z juga mendapatkan pelatihan atau knowledge tentang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mereka bisa ambil gitu ke depannya. Kalau menurut saya sih ketiga paslon itu udah memberikan opsi yang terbaik untuk masing-masing kandidatnya, tapi nanti kita lihat cara mereka merealisasikan bagaimana lapangan kerja itu bisa direalisasikan di dunia nyatanya, Kak. Kalau saya. Pengangguran kan Gen Z juga itu dia udah termasuk umur-umur yang harus kerja ya, Kak ya. Buat calon-calon paslon yang udah ngasih saran terus juga udah ngasih ide-ide yang cemerlang, sebenarnya itu bisa direalisasikan asalkan dari paslon sendiri punya trigger lah gitu untuk melaksanakan. Dan sebenarnya ide-ide yang dari paslon itu udah keren banget, apalagi kalau nanti direalisasikan, terutama tentang balai pelatihan dan lain sebagainya. Itu bisa mengurangi pengangguran yang ada di Gen Z gitu sih kalau menurut aku.